Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kuliah umum PGBG At-Tartil. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan silaturahim kita lewat channel ini. Selamat menyaksikan. Salah satu metode yang ada di Indonesia dan perkembangan metode At-Tartil ini sudah membuka cabang di beberapa tempat, cabang Jombang, cabang Lamongan, cabang Gresik, cabang Tuban, bahkan cabang Bali, Kalimantan, dan metode ini mengambil sisi yang berbeda dengan metode yang lain. Jika Iqra, Qiraati, Tilawati, Ummi, kemudian Al-Baghdadi itu mengawali dari huruf awal, dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Tapi untuk metode At-Tartil ini dimulai dari makharijul huruf. Makharijul huruf yang pertama keluar adalah huruf halqi. Setelah itu huruf lisan. Setelah itu huruf syafawi. Dan kemudian dirangkai sedemikian rupa. Tapi ingat, at-tariqatu ahamul minal maddah wal ustadu ahamul minat tariqah. Apa yang dimaksud adalah at-tariqah, metode itu adalah ahamu, lebih penting minal maddah daripada materi. Seberapa bagus sebuah materi, jika cara menyampaikannya tidak tepat, maka materi tidaklah materi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW, yang diturunkan secara mutawatir, secara beransur-ansur, atau Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara beransur-ansur, dan membacanya termasuk ibadah. Karena membacanya termasuk ibadah, maka majelis kita ini adalah termasuk bagian dari majelis yang dikandung itu adalah nilai ibadah. Dan jikalau ini majelis ini betul-betul kita jalankan dengan semata-mata libtigha mardatillah, semata-mata untuk mengharap ridha Allah, maka Rasulullah pun menegaskan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian semua, man adalah orang ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an. Setelah selesai mempelajari seperti yang saudara lakukan saat ini, saudara saya yakin backgroundnya banyak, ada yang dari pesantren, ada yang hafidh-hafidhah. Tapi dalam hal ini adalah BMQ ini akan memberikan pencerahan yang ada hubungannya dengan penguasaan metodologi. Jika ini sudah dilakukan secara terus-menerus, fakta menunjukkan memang tidak sedikit yang sudah lulus PPG dan kemudian begitu mengikuti PGBG bacaannya semakin bagus, bacaannya semakin bagus. Beberapa hal yang terkait juga menunjukkan adanya peningkatan, dan ini bisa terukur dengan baik. Faktanya apa? Peminatnya untuk ikut PGBG ini semakin banyak. Jikalau sudah punya metode ini, wa'allamahu, kemudian mengajarkannya, maka berdasarkan hadis ini, orang yang menempati peringkat, predikat, stratifikasi sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah dua itu. Maka dua ini diharapkan adalah bagian yang tak terpisahkan, bahwa mengajarkan Al-Quran ini adalah dalam bagian usaha menjadikan pasukannya Allah. Kenapa? Kalau kemudian kita salah niat, apa itu salah niat? Salah niat itu adalah
sekedar hal yang bersifat dunia, rugi. Kalau mengajarkan Al-Quran hanya ingin memperoleh keduniaan, rugi. Kita tidak akan dapat apa-apa. Karena apa? Jikalau seseorang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, jikalau mengajar ini karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan segalanya, dunia dan akhirat. Fakta menunjukkan guru-guru Al-Quran yang betul-betul istiqomah. Istiqomah itu dari kata istaqomah, yastaqimu istiqomah. Dan orang yang istiqomah disebut mustaqim. Tangga untuk menuju istiqomah juga mustaqim. Kata istiqomah itu dari kata qoma, tegak, berdiri. Istiqomah itu adalah orang berusaha untuk menegakkan dirinya. Makanya orang yang istiqomah itu adalah orang yang berusaha untuk menegakkan dirinya dalam alur yang benar menurut Allah. Bukan istiqomah, ISTKOMH, bukan. Kalau istiqomah adalah orang-orang berusaha untuk menegakkan dirinya untuk tetap berada di jalur yang benar. Makanya dalam terjemahan yang lain, mustaqim itu adalah lurus. Lurus itu berarti tetap ada di alur. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa? Ihdina, ya Allah tunjukkanlah kami sirat, as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Lurus itu berarti tetap tegak dalam jalur yang benar, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri. Beda dengan istiqomah. Istiqomah, istri 3 dikontrakkan rumah. Atau ikatan, S suami, T takut, istri, mah kalau di rumah. Kalau di rumah peple, kalau di luar seperti singa, kalau di rumah seperti kucing. Maka kata istiqomah itu adalah tetap, sehingga mengajarkan ini karena Allah. Karena apa? Kalau yang dicari adalah dunia, rugi. Karena satu pertemuan saya pernah tanya kok pada guru-guru Al-Quran yang sudah ngajar, angkat tangan. Yang sudah ngajar, angkat tangan. Siapa di antara yang sudah ngajar ini dibayar oleh pengurus TPG 1 juta ke atas? Di bawah 1 juta. Kalau di Minu Pucang, pengajar Al-Quran itu dibayar 4.200.000, itu gaji pertama. 4.200.000 satu bulan. Karena kebetulan Mbak Yu saya ada di situ. Kalau sudah tahun ada tambahan pengabdian per tahun itu 100.000. Kalau 10 tahun 1 juta. Kalau 20 tahun 2 juta. Kalau 30 tahun berarti selain dapat sekian juta ditambah pengabdian. Sehingga guru yang senior itu menerima di situ sekitar 10 juta, melebihi pegawai negeri. Dan untuk di Minu Pucang ya, itu guru-guru Al-Quran 4.200.000. Ada yang dibayar 4.200.000. Makanya habis itu kalau melamar di situ. Tapi ya begitu, harus sembako. Jadi pasukan 66. Berangkat ke sekolah jam 6, pulang nyampe rumah jam 6. Jadi nggak kok berwayuh, nggak kok berpoligami pekerjaan, nggak kok berpoliandri pekerjaan. Nah, tapi ingat bahwa masih saya tanya, yang di bawah 1 juta, di bawah 1 juta, alhamdulillah banyak ya, berarti dewasa 1 juta ada yang 900, ada yang 800, ada. Di atas 500 angkat tangan. Ternyata nggak ada ya. Di bawah 500 semuanya pasti. Di atas 250 angkat tangan. Pas 250. Hanya ada 2 yang pas 250.
Pas 200 ada 3, di bawah 100. Lah 200 ya, kalau yang dicari itu kemudian kejar setoran. Rata-rata untuk TPQ itu kan 1 jam kan? Jam 1 ngajar di TPQ A, jam 2 di TPQ B, jam 3 di TPQ C, jam 4 di TPQ D. Kalau 200 hanya dapat 200, capek di jalan. Dan itu menunjukkan ketidakistiqomahan. Karena apa? Kejar target, bukan target output keluaran dari santri untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hanya kejar target untuk supaya menambah uang belanja. Kalau itu yang dicari, capek di jalan. Tapi yakinlah bahwa orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan tetap istiqomah itu betul-betul barokah. Waktu masih sendiri cukup dimakan sendiri, begitu menikah ya cukup, anaknya lahir cukup, waktunya sekolah cukup. Orang lain buat rumah, guru Al-Quran juga tidak sampai jadi gembel, juga bisa buat rumah loh ya. Anak lahir waktunya kuliah cukup untuk kuliah. Orang lain daftar haji, guru Al-Quran juga bisa daftar haji kok. Orang lain bisa berangkat umroh, guru Al-Quran bisa berangkat umroh itu. Tahun 2022 kemarin, BMK Atartet memberangkatkan 100 guru. 100 guru, bahkan ada yang kemudian ngajak istrinya, suami istri itu. Istiqomah, bukan istiqomah. Istiqomah mengajarkan Al-Quran. Dan ternyata cukup waktunya anaknya kuliah itu juga Allah jawab kok. Banyak putra putri guru-guru Al-Quran itu mendapatkan beasiswa prestasi sehingga masuk perguruan tinggi tidak pakai bayar. Bahkan ada salah satu ustadz di Jambon itu putrinya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, program beasiswa santri berprestasi. Tidak bayar, bahkan tiap bulan dapat uang living cost 2 juta. Terus orang bayar tiap bulan seentuk duit. Begitu lulus bisa nabung si putri ini. Tabungan itu dipakai umroh sama bapaknya loh. Bayangkan, artinya apa? Khusus untuk guru-guru Al-Quran, betul-betul Allah memberikan jawaban yang sangat nyata. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha wa man lan sapane wong yattaqi kang takwa sapa man Allah ing Allah yaj'al mongkon dadekna sapa Allah hu ing wong kang takwa makhraja jalan keluar atau solusi wa yarzuq lan ngakei rezeki sapa Allah hu ing wong kang takwa min haitsu sangka arah layak tasik kang ora diitung sadurunge. Berarti Allah akan memberikan jawaban buat guru-guru Al-Quran dengan caranya Allah. Sampai detik ini saya cari, ternyata guru-guru Al-Quran yang istiqomah itu lambat laun namun pasti menunjukkan ketokohannya di kampung halaman atau tempat tinggalnya. Kalau masih bujang, angkat tangan. Masih bujang? Yang masih bujang ini tetap istiqomah untuk mengajarkan Al-Quran. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, ya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya akan menjadi bunyai di kampungnya. Bunyai betulan loh, bukan buyai loh ya. Apa itu buyai? Lek bobok dikerayai bojone. Jadi bunyai betulan, bunyai, ibu nyai. Ibu nyai adalah ibu yang ditokohkan di kampungnya. Apalagi suara Mas Merdu, kemudian punya channel TikTok,
punya channel YouTube sekedar sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibi. Suara emas itu kemudian direkam sekitar 4-5 menit. Itu nanti juga akan menghasilkan itu banyak. Kalau Allah sudah mengangkat derajat hambanya, itu sangat mudah sekali untuk mengangkat derajatnya. Tahu siapa yang nyanyikan lagu Rungkat yang populer saat ini, yang ngehit saat ini? Happy Asmara. Itu populer dan sempat dinyanyikan di Istana Negara, dan itu cara Allah mengangkat. Jadi cara Allah mengangkat itu dengan berbagai cara. Khusus untuk guru-guru Al-Quran, Allah akan mengangkat derajatnya dengan cara Allah. Yang paling penting adalah guru-guru Al-Quran itu akan diangkat derajatnya dengan derajat yang bermartabat. Sekali lagi, akan diangkat derajatnya dengan derajat yang bermartabat. Dan itu pentingnya dalam rangka apa? Mengelola hati di dalam menjadikan diri sebagai pasukannya Allah Subhanahu wa taala.